Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fadilah, NPM 19020029. Saya dari kelas akuntansi semester 3 R1 STE Banten. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kasus perhitungan tentang dana kas kecil dalam metode tetap dan metode fluktuatif. Saya juga akan memberikan contoh perhitungan tentang analisis umur piutang. Langsung saja untuk soal yang pertama. PT Jaya menyediakan dana kas kecil guna keperluan operasional kantornya. Berikut ini transaksi-transaksi penggunaan dana kas kecil pada bulan Desember 2017. Pada tanggal 4 Desember, diserahkan selembar cek sebesar 3 juta untuk membentuk kas kecil. Pada tanggal 7, dibeli tunai alat tulis untuk kantor 120.000. Pada tanggal 18, dibayar beban perjalanan diklat karyawan ke Jakarta sebesar 250.000. Pada tanggal 19 Desember, dibayar uang muka untuk para karyawan yang lembur 150.000. Pada tanggal 22 Desember, dibeli tunai alat tulis kantor 80.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 28 Desember, dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, diminta berdasarkan data di atas, buatlah jurnal transaksi yang dibutuhkan berdasarkan metode tetap dan metode fluktuatif. Untuk metode tetap bisa dilihat di jurnalnya. Pada tanggal 4, keterangannya kas kecil pada kas sebesar 3 juta. Pada tanggal 7, 18, 19, dan 22 itu tidak jual, alias kosong, tidak ditulis. Kenapa? Karena pada metode tetap ini dicatat pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi dicatatnya di tanggal 28, karena di tanggal 28 itu di soalnya tertulis dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran menggunakan kas kecil dengan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi di tanggal 28 ada perlengkapan kantor 120.000, biaya perjalanan diklat 250.000, biaya konsumsi 150.000, perlengkapan kantor 80.000, dan kas 600.000 dikredit. Jadi total semuanya yaitu 3.600.000. Selanjutnya, dalam metode fluktuatif itu jurnalnya bisa dilihat. Pada tanggal 4, kas kecil pada kas 3 juta. Pada tanggal 7, perlengkapan kantor atau ATK pada kas kecil 120.000. Tanggal 18, biaya perjalanan diklat pada kas kecil 250.000. Tanggal 19, biaya konsumsi pada kas kecil 150.000. Tanggal 22, perlengkapan kantor atau ATK pada kas kecil 80.000. Dan yang terakhir, tanggal 28, kas kecil pada kas sebesar 600.000. Total seluruhnya 4.200.000. Selanjutnya, perbedaan dari metode tetap dan metode fluktuatif yang tadi sudah saya jelaskan. Itu kalau metode tetap, dananya tetap dicatat pada saat pengisian kembali dana kas kecil seperti yang tadi saya sebutkan. Dan yang terakhir, hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke buku besar. Sedangkan metode fluktuatif itu dananya berubah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran. Setiap ada transaksi langsung dicatat ke jurnal kas kecil, berfungsi sebagai jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal perhitungan analisis piutang. Soalnya itu, neraca saldo PT Abadi per 31 Desember 2012 terdapat saldo piutang dagang sebesar 32.310.000 dan cadangan penghapusan piutang 1.450.000. Berikut daftar faktur penjualan kredit yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2012. Bisa dilihat di sini fakturnya. Pada debitur Toko Jayakarta, tanggal faktur 22 September 2012, harga fakturnya 2.500.000, syarat pembayarannya 2/10,
Itu maksudnya jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari setelah transaksi itu akan mendapatkan diskon 2%, dan N/60 itu batas waktu pembayarannya, tanggal jatuh temponya itu 60 hari. Nah, di sini tanggal jatuh temponya itu 21 November 2012. Jadi 60 hari ya. Nah, yang kedua juga ada Toko Jayakarta juga pada tanggal 25 November. Harga fakturnya 2.900.000, syarat pembayarannya 2/10 N/60. Tanggal jatuh temponya 24 Januari 2013. Dan yang lainnya bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca sendiri masing-masing debitur. Selanjutnya, nah, manajemen perusahaan menetapkan presentasi penghapusan piutang berdasarkan kelompok umur piutang, yaitu belum kadaluarsa 1%, lewat dari 1 sampai 30 hari 3%, lewat dari 31 sampai 60 hari itu 5%, lewat 61 sampai 90 hari 15%, dan lewat dari 90 hari itu 20%. Berikut jurnal analisis umur piutangnya. Sini ada kolom nama pelanggan, saldo piutang atau jumlahnya, dan kategori umur piutang. Di sini ada Toko Jayakarta, saldo piutangnya itu 5.400.000, dari yang belum jatuh temponya 2.900.000 dan jatuh tempo pada 31 sampai 60 hari itu 2.500.000. Pada Toko Mawar, saldo piutangnya 3.200.000, itu di jatuh tempo 1 sampai 30 hari. Ude Bunga, saldo piutangnya 5 juta, itu terdapat di jatuh tempo lebih dari 90 hari. CV Melati, saldo piutangnya 6.900.000, dari yang belum jatuh temponya 1.800.000, yang jatuh tempo 1 sampai 90 harinya 4 juta, dan 1.100.000 itu ada di jatuh tempo 31 sampai 60 hari. PT Gemilang, saldo piutangnya 7.500.000, itu belum jatuh tempo 7.500.000. Dan yang terakhir itu CV Permai, itu saldo piutangnya 4.310.000, itu dari yang 2.900.000 nya di jatuh tempo 1 sampai 30 hari, dan yang 1.410.000 nya jatuh tempo di 60 sampai 90 hari. Jumlah saldo piutang seluruhnya itu semuanya 32.310.000. Nah, ini belum jatuh tempo itu jumlahnya semuanya 12.200.000. Ini dikali persentasinya itu 1%, jadi hasilnya 122.000. Pada jatuh tempo 1 sampai 30 hari itu jumlahnya 10.100.000 dikali 3%, hasilnya 303.000. Pada jatuh tempo 31 sampai 60 hari itu 3.600.000 dikali 5%, hasilnya 180.000. Pada jatuh tempo 60 sampai 90 hari 1.410.000 dikali 15% sama dengan 211.500. Pada jatuh tempo lebih dari 90 hari itu 5 juta dikali 20% yaitu 1 juta. Nah, di sini terdapat cadangan penghapusan piutang itu yang jumlahnya itu 1.816.500. Itu dari penjumlahan dari nilai keseluruhan kategori piutang, penjumlahannya ini. Oke, sekian video dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.